Halo Sobat Retro, balik lagi di channel Malik Selatan Jakarta bersama gue Jakob. Kali ini kita mau bahas BMW 325i. Enggak deh men, ini BMW 318i tapi di-convert jadi 325i 2 pintu. Ini mobil bikinannya bagus banget. Parah men. Kalau lu lihat, ini catnya merah dari depan sampai belakang. Sampai belahan-belahannya semua catnya rapih. Nggak ada melendung, nggak ada apa. Rapih, rata semua. Bagus. Oke, kita udah ngomong dari masalah cat ya. Sekarang kita bahas bagian depan dulu nih men. Di bagian depan, dia pakai lampunya sama. Ini karena basicnya M40 ya begini aja gitu lampunya. Tapi dia nggak ada wipernya. Jadi normal aja clean. Nah di bagian lampu bawah ini, fog lamp dan lampu sen. Ini lampu sennya, kalau misalnya nggak dinyalain lampu sennya, ini jadi lampu senja. Jadi ikut nyala standby gitu aja. Gitu. Nah ini fog lampnya, grill normal semua. Udah, gitu aja. M40 318i, ya kan? Sama 325i, sama. Udah. Sobat Retro di bagian samping. Nah, ini lampu ini juga nyala nih, lampu samping ini. Dia jadi lampu senja juga. Oke? Bagian velg, di bagian kaki-kaki, dia pakai pakai velg Rotiform 205 45 ring 17. Ini velgnya cakep banget, ganteng banget. Dan harganya itu kepala duaan, dapat satu set. Lumayan mahal, tapi bagus loh ternyata. Ternyata tuh BMW 318i M40 itu nggak cuma cocok dipakein BBS, ternyata dipakein ini juga asik. Nah Sobat Retro, sekarang kita bahas di bagian per list-listannya seperti biasa. Nah di listnya ini, semua listnya baru. Dan ini diwarnain doff listnya. Ada karet-karetnya juga, karet-karet kaca semua masih rapi gitu ya. Dan ini men, sunroof. Di bagian sunroof, dan ini sunroofnya pengerjaannya rapi banget, bagus banget. Anti bocor. Soalnya kita udah beberapa kali mau review ini. Dan hujan, kita hujan di tengah jalan, ini aman bos. Cakep. Oke men, ini 2 pintu. Pintunya udah dihilangin. Tapi permasalahannya adalah, kalau kita convert begini, kacanya juga harus yang sama, yang sesuai seperti versi 325i coupe-nya. Dan ini kacanya asli BMW. Jadi lu dapat udah satu set udah bener-bener mirip banget, menyerupai sama 325i coupe-nya. Ini kacanya. Sobat Retro, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Ini yang menarik, ya kan? Dia dikasih spoiler. Ini spoilernya manis banget. Nggak berlebihan gitu ya, dan ininya karet nih, ini karet. Oke, dan di bagian body kit di bawah itu dia udah pakein body kit 325i nya BMW, dan ya looksnya alami banget, natural banget, kayak 325i coupe benerannya. Kita buka bagasinya ya men. Wih, suaranya masih garing loh men. Tuh, pengerjaannya rapi banget semua. Ini jadi dia custom convert ke 325i sekaligus restorasi total. Karet-karetnya semua masih bagus. Bagasinya clear banget ya. Terus ini semua tuh masih bagus banget. Dan nah ini men, ada air susnya. Jadi kalau kita ceperin asik banget men. Nah, kalau lu lagi mejeng sama teman-teman lu ceperin, mobil lu rata lantai bos, rata lantai. Nah, Sobat Retro, sekarang kita ada di dalamnya. Ya, posisinya. Oh, ntar dulu, gue buka sunroof dulu ya men. Biar terang. Ada sunroof, ya harus kita manfaatkan nih.
Tuh, ya kan? Harus ditahan men pencetnya. Oke. Ini karena udah di custom, dibikin 2 pintu, jadi terasa lebih kecil dibanding 318 biasanya. Dan jok udah diganti Recaro, setir diganti Alpina, jok belakang itu disesuaikan sama modelnya Recaro yang di depan, bahannya. Jadi belakang itu custom, jadi dibikinnya itu 2+2. Udah, sunroof, dashboard semuanya sama, tapi di bagian speedometer itu dia ada 2, ada miles, ada kilometer. Jadi lu tinggal lihat mau yang mana itu, gitu aja. Nah ini di sebelah tuas persneling ada buat atur power window. Di sini sebenarnya power window-nya manual, tapi dirubah ke sini jadinya. Udah, gitu aja. Jam masih berfungsi dengan baik. Nah ini ditambahin indikator-indikator. Jadi buat kalau ada yang kurang-kurang kayak misalnya oli, kurang air wiper segala macem di sini bakal nyala. Gitu. Udah, kita lihat mesinnya langsung ya men. Sobat Retro, sekarang kita udah di bagian dapur pacunya. Kita lihat. Ini lo lihat dulu deh. Begitu kap mesinnya dibuka, belum kita tarik gitu ya. Posisinya aja udah ganteng banget. Begitu dibuka, kita tuh udah jarang lihat di bengkel mobil yang kap mesinnya dibukanya begini. Jadi ini menarik banget. Dan sekarang kita bahas mesinnya. Buat mesin, dia udah swap di M20 B25. Powernya nggak terlalu besar. Kalau buat ukuran mobil mesin segini normal gitu ya. 168 horsepower, 226 Nm. Masih banyak yang lebih besar dari ini tenaganya outputnya. Tapi karena ditaruh di sini BMW 318i, ini jadi galak banget. Super power mesinnya jadinya. Akan terasa seperti itu apalagi kalau lu berani main di RPM tinggi di atas 4000. Karena peak powernya itu adanya di 4300 RPM. Jadi kalau lu mau ngerasain powernya, ya harus berani men main di RPM tinggi. Jadi bensin nyedot juga men. Tapi kalau lu main di RPM rendah, ini mobil linear aja tenaganya. Kita nyalain mesinnya ya. Oke Sobat Retro, sekarang kita jalan. Oke. Jadi sama seperti BMW pada umumnya 318 ya, M40 ya terutama ya. Itu posisi duduknya begitu kita jalan baru berasa tuh. Gas agak ke kananan, setir agak ke kirian. Itu masih sama. Tapi kayaknya kalau menurut gua ya, apalagi dengan sound yang kayak gini gitu ya, yang racing gitu. Ternyata menurut gue fungsinya adalah kemungkinan ya supaya lu kalau mau hila entu tuh nggak kecapean dalam jangka panjang gitu. Lu mau hila entu gitu ya, itu tuh kayak langsung dapet aja gitu cepet men, kayak enaknya di situ. Tapi ya memang nggak sinkron kalau lu udah kebiasaan bawa mobil-mobil yang normal gitu ya, bawa masuk ke sini posisinya memang agak aneh gitu. Dan kayak yang tadi gue bilang, posisi duduknya itu agak mendem karena udah di rubah semua gitu ya. Posisi duduknya agak mendem. Dan setirnya itu gini nih men. Setirnya itu begini. Jadi kalau lu nyetir nih begini nih, bukan begini. Bukan tegak setirnya agak begini. Jadi mirip-mirip feel kalau lu main go-kart gitu ya. Posisi duduknya ceper gitu ya. Terus setirnya tuh begini. Jadi lu nyetirnya gini. Bukan begini. Unik sih, lucu sih. Nah, untuk gas sama kayak mobil-mobil Eropa pada umumnya. Kalau lu mainnya RPM rendah, tenaganya linear aja kayak yang tadi gue bilang. Linear, cenderung ada delay bahkan gitu ya. Supaya lu nyetirnya tuh bisa halus gitu. Dan dengan kecepatan segini nih, kecepatan berapa sih ini? 30, 40, kecepatan 40. Bahkan lu udah bisa masuk gigi 4 di kecepatan 40.
tanpa ngelitik begitu masuk gas. Tuh, nggak ada ngelitik sama sekali. Jadi memang buat daily lumayan enak ini. Tuningan powernya pas menurut gua. Untuk koplingnya itu rada pendek, rada keras sedikit, tapi nggak terlalu keras banget gitu sampai kayak batu gitu, lu injeknya susah, enggak sih, normal gitu. Cuma pegas baliknya itu nendang banget gitu, jadi begitu lu mau lepas kopling, lepasnya juga mesti agak perlahan gitu ya, tahan sedikit gitu, kalau enggak nanti mobilnya lompat men gitu. Nah men, selain feeling koplingnya yang nendangnya itu agak cepet gitu ya, ini dibekali, maksudnya diseragami gitu ya, dipasangkan dengan tuas transmisi yang short shifter, quick shifting. Jadi ya itu membantu tuh. Begitu lu lepas kopling, lu langsung oper, masuk lagi, gas lagi kan, itu cepet banget, jadi bisa cepet banget. Buat tracking di sirkuit sih di Sentul gitu ya, iseng-iseng gitu ya, boleh banget ini, boleh banget. Udah proper ini. Konsumsi BBM di perkotaan kalau lu nyetir kayak gini, kayak gua santai gini, 110 masuk. Rasa-rasanya 110 tuh masuk. Tapi begitu lu bejek, nah itu bensinnya langsung mengalir deras, ya kan? Untuk bantingan, guncang semua men, guncang semua. Walaupun dia pakai Airsus ya, tapi ini guncang, termaksud guncang. Dengan jalanan yang normal aja lu tuh bisa rasain. Lu tuh bisa rasain gelombang-gelombang jalanan dengan sangat akurat. Which is itu good kalau memang lu mau kejar performance gitu ya. Karena penting tuh gelombang jalanan tuh, kalau lu mau pacu mobil lu penting banget tahu kan feedback dari aspal kayak gimana. Cuma ya kalau lu buat pakai daily use, nah ini jadi minus men. Karena ya pinggang lu tuh kayak di belakang tuh pinggang lu ada guncang terus gitu. Sedikit gitu tapi guncang terus gitu. Jadi kalau menurut gua ya, kalau memang lu mau keluarin mobil gitu, lu pakai ini enak pakai buat weekend aja. Tanpa jalanan yang macet gitu ya, apalagi di manual gitu kan. Jadi ya lebih enjoy gitu. Dan buat San Mori lebih enak sih ini. Karena nanti temen lo bisa lihat, BMW lu 2 pintu, ya kan? Mesin udah swap, suaranya gahar, ya kan? Sekarang kita bejek nih, kita tes nih. Ini mobil kalau mau lo keluarin performance ya, lu bejek main, karena torsinya tuh led banget, dia di 4000 lebih. Enak loh men. Begitu lu gas, kalau RPM udah tinggi, itu wah gitu terus men. Lu lihat kan tadi, ya kira-kira gitu men. Tuh, kalau RPM udah tinggi, lu bejeknya tuh. Tapi kalau di RPM rendah, ini mobil normal men, kayak nggak ada tenaga, kayak mobil perkotaan aja gitu. Jadi ngumpet tenaganya men. Asik ya. Sekali lagi enak loh ini. Enak ya men. Gila sih men. Dan nggak ada body roll men. Nggak ada lu body rollnya. Gokil ya. Nah ini nih ketemu satu. Remnya rada kurang kalau kecepatan lu lagi tinggi gitu ya. Kalau lu mau rem-rem yang butuh power di remnya, nah ini remnya kurang nih. Kayaknya masih perlu ditambah lagi. Mesti perlu di-upgrade levelnya bagian remnya. Udah, itu aja. Bagian kaca-kaca, spion segala macem khas mobil jadul. Aduh adrenalin gue masih terpacu coy, masih ngos-ngosan.
khas mobil klasik gitu ya. Rada kurang spionnya. Spion kanan kiri, spion tengah. Jadi lu mesti atur bener-bener. Kalau lu atur bener-bener sih sedikit blind spotnya, men. Tapi kalau agak cuek gitu ya, nah itu blind spotnya jadi banyak banget. Gitu aja sih, men. Kenceng loh ini mobil. Asik. Gila, keren ya. Cuma posisinya aja yang bikin kontrol gue masih belum terbiasa gitu ya. Kalau posisinya lebih fit sama gue, fittingannya lebih pas gitu ya. Gue rasa sih ini mungkin yang ngebangun. Pemilik sebelumnya itu mungkin orangnya agak tinggi besar gitu ya. Jadi posisi tangan sama kaki dia sih menurut dia pasti ini pas. Kalau menurut gue nggak pas. Kalau semungil gue gitu ya, 170-an, tinggi rata-rata orang Indonesia, nggak pas sih. Gitu aja. Oke. Buat yang suka nanyain berapa bang harganya bla 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 di komen gitu ya, sebutin dong harganya. Jadi gini men, kita tuh punya mobil spesial-spesial semua. Kalau kita buka harganya di sini, nanti yang punya mobil yang gak sespesial kita dia ikut-ikutan harganya segitu gitu. Kasihan kalian gitu. Jadi DM aja IG kita kalau mau nanya, pasti kita bales, pasti kita jawab. Gitu. Oke, men. Apalagi ini spesial banget. Jadi langsung DM kalau memang kalian berminat mobilnya ready stock, siap pakai, no PR, tinggal gas men, tinggal San Morian aja bareng teman-teman lu, oke? Jangan lupa like, comment, subscribe men, karena subscribe itu gratis, sedangkan mobil butuh bensin, ya kan? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat men, yang klasik lebih asik. Bye.